Halo guys, welcome back to my channel. So, kali ini aku bakal buat CRUD yang tabelnya itu bisa pakai gambar. Bisa ada gambarnya. Jadi nanti di sini kita bakal buat tabel baru yang ada gambarnya. Pertama kita masuk ke Visual Studio Code di mana foldernya itu disimpan. Terus di running pakai npm run dev sama php artisan serve. PHP artisan serve ini. Nih. Terus di control klik, terus masuk situ. Terus yang paling penting jangan lupa di start XMPP-nya. Nah, terus di sini kita langsung mulai aja. Kita buat new terminal. Terus di sini kita mau buat controller baru. Kita buat php artisan make controller. Terus misalkan namanya, karena di sini aku mau buatnya panitia, jadi kita buatnya. Nah, di sini kan controllernya pada camel case ya, atau hurufnya harus ada yang besar, ada yang kecil. Panitia controller kayak gini. Enter. Nah, kalau udah ada kayak gini, kita juga mau buat model php artisan make model. Kita mau buat ini panitia aja. Panitia. Ya, enter. Nah, kita udah punya. Setelah itu kita buat migration-nya. Di sini php artisan make migration create panitia. Nah, kalau buat migration itu kalau bisa di belakang itu tambahin s-nya. Kita buatnya panitia table. Kayak gini, enter. Nah, kita udah punya di sini. Nah, kita mulai dari ini dulu. Jadi di sini kita masukin apa aja yang mau kita tambahin kan. $table, tipenya string, terus namanya itu ya boleh name. Setelah itu kita kan mau masukin image. Jadi kita masukinnya, kita copy aja ini. Ini buat image panitia gini. Terus ini jenis kelamin, ininya status, ini alamat. Kita buat yang simple aja, kita cuma buat 5 ini ya. Terus kalau udah, kita bisa php, ini kita benerin dulu atau clear aja. Buat php artisan migrate seperti biasa, biar data yang udah kita buat di sini masuk ke localhost. Enter. Nah, ini udah berhasil. Kalian bisa lihat kita bisa di XMPP-nya terus pencet admin di MySQL. Sini. Nah, terus habis itu kita punya ini ya, website Laravel. Terus di sini kita punya tabel peserta. Nah, oh bukan, tabel panitias nih. Nah, ini kita udah masukkan semuanya. Kita balik lagi. Sekarang kita ke modelnya. Ke model ini. Terus di sini kita masukin protected $table. Nah, nama table yang tadi udah kita buat kan namanya panitias. Jadi kita masukin panitias gini, terus jangan lupa titik koma. Terus kita protected ini $variable. Terus isinya itu yang tadi udah kita buat di sini. Kan kita punya name image panitia. Nah, kalau udah gini di save. Setelah itu kita bisa ke sini, bawah. Nah, di admin sini kita buat folder baru namanya panitia. Setelah itu buat deh di dalamnya, buat file baru panitia.blade.php. Terus kalian bisa copy dari sini, copy semuanya ke sini. Nah, judulnya diganti ya, data panitia. Terus ini data panitia. Nah, terus ke bawah ini biarin dulu. Nah, ininya juga tabelnya kita ganti. Ada ID, nama panitia. Setelah itu ada image, jenis kelamin, status. Kita ada tambahan ID sama option. Terus for each-nya kita hapus dulu biar nggak error. Include-nya juga.
Nah, ini semua yang ada row-row-nya dihapus. Kalau udah bisa di save, kita ke web. Nah, kita buat controllernya. Sini kita bisa copy aja ini, Alt shift down. Nah, ininya diganti controllernya itu kan namanya panitia. Nah, ini panitia controller. Terus ininya kita buat ini panitia. Ininya bisa kita jadiin indeks saja. Ya, admin indeks panitia. Kita buat ini, kita hapus dulu. Ya udah, kita buat ini dulu. Di save, abis itu kita ke controller sini. Terus kita buat di sini. Masukin, kita buat public function baru. Nah, kita buat public function. Terus tadi namanya index. Terus kita buat gini, return view. Kita ketik satu aja. Return view ke, kita lihat di sini. Itu dari admin ke panitia, gini. Admin, panggil dulu luarannya admin panitia. Ya, ini udah di save. Setelah itu ininya kita comot, kita copy ke sidebar sini. Ininya kita ganti jadi panitia. Nah, sininya kita hapus, kita buat root, terus kita paste di sini. Di save, habis itu kita lihat hasilnya. Jangan lupa di refresh dulu. Setelah itu baru kita lihat di sini panitia. Nah, ini dia nggak bisa karena katanya masih ada row. Nah, itu kalau masih ada row itu nggak bisa ya. Di sini katanya ada row di sini. Kita hapus dulu. Save, habis itu kita lihat lagi. Ini kita udah ada, tapi ini kan kelebihan kan. Tapi yang penting ininya udah bisa muncul, kita udah bisa add juga. Di sini tadinya itu kebanyakan. Gini kita lihat. Nah, begini udah benar, tinggal nanti di sininya kita masukin. Oke, sekarang kita mau, itu kan show udah, kita mau create data. Jadi di sini kita buat new file di table di folder panitia. Kita buat create panitia.let.php kayak gini. Terus kita bisa paste dari sini. Jadi kan kita pakai modal ya ini. Jadi kita bisa paste dari sini ini. Jadi ininya mau kita ambil nih sampai penutup div-nya. Nah, sampai sini tuh kita cut aja, jangan dihapus. Di sini kita paste di sini. Terus ini kan karena ini modal kan. Jadi di sini kita ganti dulu ininya semuanya. Nah, udah kayak gini. Kita buat lagi di sininya. Kita copy di sini. Langsung create aja. Create. Terus ininya create panitia admin create panitia. Nah, ini rootnya metodenya kita ganti jadi post kayak gini. Setelah itu kita copy ininya, copy, terus kita masuk ke controllernya, kita buat public function baru, terus paste kayak gini, enter, terus kita buat pakai modelnya kan. Modelnya itu ada panitia. Nah, panitia ini jangan lupa di autocomplete biar langsung ada di sini. Terus create, terus gini. Terus kita masukin agent name $request name. Nah, kalau kalian bingung ini kenapa dia merah, karena di sini kita belum nambahin requestnya, jadi kita pakai panitia request. Kita buat aja panitia request terus $request gitu. Nah, kalau udah dia udah nggak merah lagi. Tapi di sini ini kita nggak punya kan, jadi kita bisa pakai request aja. Ini bisa kita copy kayak gini. Terus ini buat image. Ya, habis itu image kan.
sidebar kita ini dulu, bukan sini, image panitia, kita geser biar deket. Nah ininya beda ya, jadi nanti aja kita yang lain aja dulu. Kita bisa lihat jenis kelamin, status. Kita bisa pakai Ctrl D biar langsung kayak gini. Status, sini, alamat, gini. Nah terus yang terakhir kan buat image, kita hapus aja dulu. Nah gini, kita buat image panitia, gini, $request. Setelah itu file, terus di dalamnya itu kita masukin image panitia. Terus biar nanti kalau kita hapus fotonya dia langsung kehapus, jadi kita langsung ke store image panitia kayak gini. Terus kalau udah di bawahnya itu kita buat return try direct root with. Nah rootnya itu kita lihat di web, ini kita balikin ke sini, admin index panitia. Jadi kalau kita udah berhasil nambahin data, dia bakal ke sini. Terus with dia bawanya nanti yang alerts yang create, yang berhasil tambah data, create ya. Terus di sini misalkan tulisannya, nah kalau mau bawa pesan kayak gini, kita pakai kutip 2, data $request name sukses gini, kayak gini. Nah terus setelah itu kita ke web lagi, terus kita comot ininya, copy, terus kita ke create, terus kita taruh di sini, ganti, taruh di sini, save. Dan di sini setelah metodenya itu kita tambahin enctype, ininya yang multipart form data, ini enter. Terus setelah itu ini kan nama panitia, setelah itu kita kan mau masukin itu kan image, jadi kita pakai file input. Terus kalau udah dirapihin, kalau udah rapi, ini image bisa kita hapus. Terus refresh. Nah terus kalau kita pencet, dia belum keluar apa-apa. Karena dia beda file, jadi kita harus pakai include. Di sini aja kali ya, di bawah sini. Atau di bawahnya itu. Sini. Include itu di admin panitia create panitia save. Kita lihat, refresh lagi, pencet. Nah dia udah keluar nih kayak gini kan. Ini kita bisa choose file kayak gini. Oke, terus kita juga bisa masukin jenis kelamin, status, sama alamatnya. Tapi dia belum bisa digunain. For-nya tadi ini lupa kita ganti jadi name, kan kita namanya name. Nah yang lainnya juga itu udah image panitia, ini for jenis kelamin, ini status, terus ini buat alamat. Udah, refresh, kita coba add. Save change. Nah dia udah, datanya udah berhasil sukses. Kita bisa, tapi kan kita belum muncul di sini. Kita bisa ngeliat di sini, di panitias. Nih kita udah punya si datanya itu. Tinggal kita keluarin di sini, kita keluarin di panitia ini. Pakai ini. Ke controllernya dulu. Terus di index ini kita buat
dolar panitia. Nah, sama dengan panitia ini. Modelnya kita panggil dulu sampai dia muncul autocomplete kayak gini. Terus baru gini. Udah di save. Setelah itu kita ke panitia.blade ini. Terus kita mau buat for each. Jadi di bawah tiba di ini kita buat for each, dimana ininya itu yang kita buat tadi, dolar panitia as dolar row gini. Terus n-nya kita bawa ke bawah sebelum tiba di ini. Nah, terus di dalamnya ini kita masukin dolar, ya kita masukin gini dulu, dolar row ke name. Terus yang kedua itu yang kedua itu kan image ya. Jadi kita pakai keluarannya pakai image. Gini, image yang source itu kita buat aset gini. Kita lihat hasilnya di refresh. Nah, di sini katanya undefined karena di sini tadi kita lupa panggil. Harusnya di sini kita compact. Terus kita masukin di sini biar dia nyala panitia. Nah, masukin di sini. Kita lupa kasih koma. Nah, di save. Kita lihat lagi, refresh. Nah, udah deh kayak gini. Tapi kenapa ininya belum keluar? Dia malah keluar si title-nya itu. Nah, ID-nya juga harusnya kita di sini nih. Jadi kan di sini kita masih pakai ID, terus nama, image. Nah, ini masih kita kurang satu ya. Image. Nah, jenis kelaminnya harusnya habis image. Di sini harusnya habis image ini jenis kelamin kan. Karena kita kurang satu lagi. Soalnya di sini kita buat PD-nya lagi. Nah, di TD-nya ini kita pakai loop. Jadi kita looping ini pakai dollar loop. Ini buat angkanya, terus iteration. Kayak gini di save. Kita lihat lagi biar ada itunya. Biar dia sesuai. Nah, kayak gini kan. Berarti ini di sini kita kurang satu lagi ternyata. Kurang jenis kelaminnya berarti belum ada di sini. Ini dia nggak kebaca. Oh iya benar, dia tuh belum ada ini. Kasih TH. Sini kita pindahin ke sini. Kita rapihin. Di save. Lihat di sini. Nah, kayak gini. Tinggal kita kasih lihat biar si image ini bisa. Ke env-nya. Terus di file system disk ini kita buat jadi public. Terus di terminal ini kita buka. Kita ketik lagi php. Ini kita clear dulu. php artisan storage link. Gini. Enter. Nah, udah kan. Jadi di public ini kita punya storage nih. Nah, kita coba lagi masukin datanya. Kita delete. Oke, kalau udah. Ini kita baru add. Kita samain aja kali ya. Jadi kita nyalain dulu. Terus save change. Nah, dia belum muncul kan. Karena di storage ini sebenarnya dia udah ada nih. Tapi dia belum ke ini karena di sininya itu kita udah ganti public sebenarnya ini. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini lupa diganti. Image panitia. Nah, dia udah muncul kayak gini. Karena ini tipenya rounded ya. Nah, coba kita hilangin aja flatnya. Kita lihat. Nah, emang tetap kayak gitu. Ya, nggak apa-apa segini aja. Kita bisa coba lagi. Kita save change. Nah, emang dia bentuknya bulat kayak gini. Oke. Udah, sekarang kita jalanin. Ini kan udah jalan juga alertnya. Sekarang kita jalanin si editnya ini.
kita buat baru folder di sini, new file, bukan folder. Kita buat edit panitia.black.php kayak gini. Terus kita bisa copy semuanya dari sini, dari yang peserta sebelumnya. Sini paste, terus tinggal kita ganti ininya. Ini kan kita pakai ini ya, pakai modal. Jadi ini kita copy aja modalnya, ditaruh di edit sini. Ini kan modal buat edit nih. Kita masukin aja di ini data targetnya. Sebenarnya bisa pakai button karena kita pakai modal. Jadi kita bisa pakai button aja karena kita nggak perlu ref-nya ini. Kita paste di sini. Nah, kita balik lagi ke sini. Terus ininya kita buat baru. Ini kita bisa close. Create-nya udah. Di web sini kita mau buat edit kan. Nah, di sini kita bisa copy yang ini. Root yang ini. Kita copy. Terus paste di sini. Update. Gini aja. Panitia. Update. Ini update. Panitia. Terus admin update. Panitia. Nah, udah kayak gini. Terus kita comot ininya. Update panitia, kita ke controllernya sini, kita buat public function baru, paste di sini. Nah, karena kita mau manipulasi data, jadi kita harus pakai $request itu kan, kayak gini. Tutupnya kita hapus. Oke. Nah, di update ini kita langsung aja buat $panitia. Dia masukin panitia ini si modelnya, kita find or fail lewat ID-nya. Jadi karena kita mau ini pakai ID, jadi find or fail, masukin $ID. Dan jangan lupa, karena ini kan kita kasih misalkan ini nggak dikenal nih ID-nya katanya, karena di sini kita belum nambahin. Jadi kita masukin $ID kayak gini. Nah, kalau udah, karena ini nanti update-nya sama si image-nya, jadi kalian lihat dan ikutin aja. Nah, kalau ada kayak gini, ini kan undefined type storage ini kenapa kita masukin storage, karena nanti kalau di delete, nanti maksudnya di sininya itu ntar di delete, ke delete juga. Jadi yang lama itu juga ke delete, nggak masih ada di sini. Kita import class aja si image-nya, terus udah ada kayak gini. Kalau udah, kita ambil lagi ininya, update-nya, copy, exit, ini yang kita ganti jadi ini. Nah, terus ininya jadi kita save. Kan udah masukinnya di sini, di ininya, di edit ini. Tapi dia kan karena beda, kayak tadi aku bilang, dia kan beda file, jadi nggak bisa kepanggil gitu. Jadi kita harus pakai include dulu. Include, terus dari admin panitia, edit panitia, save. Sini kita refresh lagi, terus kita coba. Nah, dia udah bisa kan, tapi image-nya ini masih bentuknya kayak gini di controllernya. Dan kalau udah selesai ini, kita buat dia return, atau kita bisa paste dari yang atas aja ini. Kita pas copy kayak gini, paste sini. Nah, return balik lagi ke admin index panitia. Sini kita ganti jadi update, sininya sukses update. Di save. Jadi kita lihat di sini, di bagian image ini kita copy dari yang create. Mana create? Nah, ini kita copy yang ininya, form grupnya si image. Copy ke edit sini, terus kita lihat dulu.
image panitia, class-nya form label. Ini jangan lupa value-nya ini kita masukin, copy di inputnya ini, terus required-nya juga supaya ini tuh harus diisi, kita masukin ke tag inputnya juga. Nah kalau udah, ini coba kita hapus, di save, dan refresh dulu, terus kita lihat. Nah ini bisa gini kan, kita masukin dulu fotonya gini, terus ininya baru kita ganti, save change. Nah ini dia udah berubah. Terus sekarang kita buat delete-nya. Nah di sini kita mau buat delete-nya, kita buat dulu di sini new file, delete panitia.blade.php. Nah kalau udah, kita bisa copy dari sini, terus paste di sini. Terus kita buat ini delete panitia nih pesertanya biar nggak bingung. Nah terus di sini kita buat ini baru buat delete, ini bisa kita copy. Di sini rootnya delete, ini panitia delete. Terus kalau delete kita bisa panggil pakai parameter ID juga, bisa juga enggak. Tapi di sini kita mau pakai aja. Sini delete panitia, admin delete panitia, di save, sininya di copy, mau ditaruh di controller. Nah di controller ini kita buat public function lagi, paste. Nah karena kita masih mau manipulasi data, jadi kita masih pakai $request ID, kita panggil juga parameternya. Terus setelah itu kalau kita pakai ID kan otomatis kita harus buat ininya kan tadi tuh. Nah ini jangan lupa ini modelnya udah ada sih. Terus di storage nya juga itu delete si $panitia image panitia gini. Terus habis itu $panitia delete ini. Terus kita langsung aja return redirect, return enggak sih, return redirect terus back gini, di save. Abis itu kalau udah kita bisa nanti aja dicomotnya, kita lihat dulu di sini. Ini bisa kita copy sinian buat modalnya, terus kita masukin ke ini si panitianya ini di data targetnya, kita lepasin di sini. Setelah itu ini delete data panitia, ini sebenarnya kalian ganti-ganti aja. Dari sini bisa kita ambil admin delete panitianya, di copy, taruh di sini. Nah terus ke bawah nama panitia. Nah ini $row name, di save ya, include-nya di sini. Kita bisa copy aja, ininya diganti delete panitia, baru kita refresh lagi, terus kita pencet. Nah dia keluarkan modalnya, yakin mau hapus data ini, kita yakin delete, terus sudah deh ke delete. Kita lihat fotonya di public, ini public. Nah storage image panitia, terus ininya tinggal sisa satu, yang foto yang ini, yang genoid. Udah deh, yang itunya udah kehapus di publicnya juga di storage. Oke, semuanya udah selesai, udah CRUD, create udah, show-nya udah, read-nya udah, itu update-nya udah, sama delete-nya udah. Ini udah berhasil. Udah, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.